Kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen guru maupun non guru menjadi aparatur sipil negara. Jadi di sini admin ingin berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua dan di mana ini sebenarnya kurang baik sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja dan teman-teman silahkan menilai sendiri. Oke, jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita di sini sudah berada pada website resmi atau portal resmi SSCASN. Dan informasi pertama di sini admin akan bagikan terkait perubahan prioritas buat teman-teman yang sudah lulus ya atau sudah masuk dalam kategori prioritas. Di sini jelas sekali alur pendaftaran SSCASN 2023 untuk P3K Guru. Oke, di sini kita lihat yang pertama terkait daftar akun. Silahkan daftar di portal SSCASN. Nah, di mana pelamar mengisi NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone dan email, terus password akun SSCASN dan pertanyaan pengaman. Upload foto KTP maksimal 200 KB. Nah, buat teman-teman ya, ingat ini upload foto KTP-nya maksimal 200 KB dan melakukan swap foto. Jadi teman-teman itu sambil megang KTP-nya terus berfoto dan pastikan juga KTP-nya agak jelas teman-teman ya. Setelah itu teman-teman silahkan mencetak kartu informasi akun jika sudah semuanya. Dan perlu juga admin ingatkan, silahkan diingat baik-baik terkait passwordnya ya, terkait passwordnya. Oke, selanjutnya setelah langkah pertama daftar akun, nah di sini masuk ke penentuan prioritas. Sistem akan menentukan prioritas. Jadi teman-teman nanti itu akan langsung terbaca di aplikasi SSCASN ini terkait prioritasnya. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya kok kenapa saya masuk di prioritas 3 atau di prioritas keempat ini. Padahal saya sudah sekian tahun berdasarkan perhitungan saya. Nah, itu sistem menentukan teman-teman ya. Itu sistem yang menentukan. Oke, di sini kita lihat yang pertama adalah di mana P1 wajib mendaftar sampai resume. Nah, ada pertanyaan di kolom komentar channel ini. Semoga beliau lagi menonton. Di mana ditanyakan terkait P1 ini. Nah, di sini dikatakan bahwa P1 wajib mendaftar sampai resume, sampai selesai. Terus, untuk P2 dan P3 tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. Jadi ini tidak bisa turun status teman-teman ya jika tidak ada formasi yang dibuka. Nah, di sini kata kuncinya ada kata jika. Terus P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 masih tersedia. Jika masih ada sisa dari P2 dan P3, P4 masih boleh mendaftar. Selanjutnya P3 dan P4 bisa naik status menjadi P2. Nah, ini. Jadi teman-teman ini P2 dan P3 yang sudah 3 tahun mengajar dan yang belum cukup 3 tahun yang jelas terdaftar di Dapodik bisa naik status menjadi P2 jika termasuk THK2. Nah, itu teman-teman ya bisa berubah status. Di sini diinformasikan lagi, pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Jadi teman-teman itu nanti silakan mengkonfirmasi terkait penentuan prioritas tersebut di akunnya. Karena itu diatur oleh sistem. Jadi sistem yang mengatur atau portal SSCASN ini. Nah, jadi ini perubahan status. Selanjutnya daftar formasi di mana peserta mengisi biodata, memilih jenis seleksi yaitu P3K Guru. Ingat ya, ketika memilih jenis seleksi P3K Guru serta memilih pendidikan sesuai Dapodik dan jabatan. Ingat ya, sesuai Dapodik dan jabatan, mengupload dokumen terus resume. Mencetak kartu pendaftaran. Nah, di sini terkait seleksi administrasi, teman-teman bisa lihat bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Jadi dokumen-dokumen P1 itu tidak diperhatikan apa-apa teman-teman ya. Mereka itu tidak diperhatikan benar atau salahnya tidak diperhatikan lagi dalam seleksi 2023. Nah, ini kabar menariknya di sini teman-teman ya. Berbeda dengan teman-teman P2 dan P3. Apalagi P4 ya, karena di sini disebut hanya P1, di mana panitia akan melakukan verifikasi data pelamar, panitia mengumumkan hasilnya, pelamar dapat melakukan sanggah, terus panitia mengumumkan hasil sanggah,
Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, itu teman-teman ya, dapat mencetak kartu ujian. Di alur kelima, terkait seleksi kompetensi, peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Nah, nanti teman-teman ya yang lolos di sini, seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSJSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Nah, sedikit di sini admin ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua, mohon setelah menyelesaikan tes, jangan langsung meninggalkan tempat. Teman-teman ya, silahkan dicatat, ditulis nilainya. Itu menjadi alat buat teman-teman untuk melakukan sanggah jika tidak sesuai dalam pengumuman nanti. Jadi ingat teman-teman ya, silahkan dicatat nilainya. Selanjutnya, bagi pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K. Nah, ini mereka menggunakan nilai di tahun 2021 untuk P1 ya. Terus pengumuman kelulusan, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, jadi ini adalah proses untuk teman-teman prioritas naik dan turun status. Ini bisa turun status jika masih ada tersedia formasi. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini lebih diuntungkan adalah P1 sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada informasi yang tidak kalah menarik. Nah, di sini informasi terkait pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi, yang mana itu memicu konflik baru. Nah, ini menjadi masalah baru rekan-rekan ya, karena ketika mereka pindah instansi untuk melamar atau mendaftar, maka afirmasi hilang atau dicabut. Ini informasinya masih sangat baru teman-teman ya, ini 18 September. Oke, kita cek bersama-sama. Pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi dinilai memicu konflik baru. Pasalnya, tidak semua instansi membuka formasi P3K 2023, sehingga honor K2 maupun non K2 harus mencari celah lain dengan mendaftar di instansi lain. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Instansi kita tidak buka, otomatis kita berusaha cari instansi yang buka. Formasi P3K 2023 itu jumlahnya tidak sebanyak honorer, maka mereka akan memilih mendaftar di luar induknya. Ketika mereka memilih formasi di instansi lain, ujar Nurbaiti, seharusnya ada hak-hak honorer terutama kedua tetap diberikan. Jangan dianggap mereka menjadi atau sebagai pelamar umum, karena status mereka itu akan seperti itu teman-teman ya. Jika afirmasi dicabut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Sebab, aturan Kemenpan RB, honorer yang pindah instansi atau kabupaten atau kota, serta provinsi dianggap sebagai pelamar umum. Pemerintah harus mencari solusi, baik honorer K2 yang memilih pindah karena instansinya tidak buka pendaftaran. Terkait penundaan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, Bunda Nur mengatakan bukan yang biasa. Setiap tahun juga begitu, selalu ditunda dan tidak sesuai jadwal. Nah, ini juga banyak yang menyampaikan seperti ini di kolom komentar. Namun ujarnya, untuk tahun ini berbeda. Bukan lagi soal sistem, tetapi karena adanya optimalisasi yang belum beres. Memang masih banyak instansi yang belum mengeluarkan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis 2022. Begitu juga pengumuman formasi P3K 2023 yang mana input datanya belum selesai. Dari analisis Nurbaiti, ada nilai plus dan minusnya buat honorer dengan penundaan jadwal pengadaan CASN 2023. Plusnya, agar persiapan honor K2 dan non K2 jauh lebih matang lagi serta tidak terburu-buru dalam memilih formasi. Sebab melihat afirmasi 80% buat honorer K2 tentunya peluang besar sekali. Walaupun di lapangan banyak instansi tidak buka lowongan, padahal banyak honorer K2 di instansi tersebut. Nah, ada pula instansinya buka tetapi kuota buat honorer sangat sedikit. Nah, ini diberikan contoh. Contoh honorer ada 7 orang, sedangkan kuotanya hanya 1. Ini sangat membingungkan honorer karena persaingannya pasti ketat. Nah, sayangnya jika mereka keluar, misalnya anggaplah 5 orang yang keluar untuk cari ya, untuk memilih formasi di instansi lain, maka mereka akan masuk dalam kategori umum. Nah, begitu juga ada
instansi formasinya banyak, tetapi tidak sesuai dengan jurusan ijazah yang mereka punya. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus pindah instansi agar bisa jadi ASN P3K. Dia berharap dengan pengunduran jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2023, pemerintah bisa mempertimbangkan masalah di lapangan yang sekarang terjadi. Nah, semoga saja teman-teman ya. Banyak honor kedua yang siap-siap mendaftar P3K 2023 ke luar daerah. Sekalipun mungkin mereka tahu bahwa mereka akan jadi pelamar umum, tapi daripada berdiam diri teman-teman ya. Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakan, terutama bagi honorer yang terpaksa pindah instansi. Jangan lagi mereka yang honor kedua dianggap pelamar umum. Berikan mereka afirmasi juga, walau tidak sebesar honorer induknya. Oke teman-teman ya. Nah, karena kalau mereka mendaftar ke sana yang diprioritaskan tetap guru induk sebagai pengingat. Nah, ini kembali diingatkan terkait informasi pencabutan afirmasi asisten deputi perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur Kemenpan RB, yaitu Bapak Abbas Subagja yang dihubungi pada hari Jumat 15 September mengingatkan honorer yang akan mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honor sendiri yang akan merugi. Nah, di sini sudah jelas ya. Ketika dihubungi oleh media, mereka yang akan merugi. Seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan, bekerja, atau tempat tugasnya. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Abang mengungkapkan tidak usah khawatir, honorer bisa melamar di tempat lain. Dengan catatan masih dalam satu daerah kewenangan. Dengan catatan masih satu instansi. Nah, di sini kembali diinformasikan. Dia mencontohkan guru honorer di Kabupaten Malang. Nah, ini Kabupaten Malang. Instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA misalnya, tetapi tidak ada formasi, namun di SDNB atau SMPNA punya formasi dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Nah, ini juga sudah admin sampaikan di video sebelumnya teman-teman ya, terkait pernyataan atau informasi yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB jika pindah lokasi ini atau pindah instansi teman-teman ya. Lebih lanjut dikatakan Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis. Jadi pada intinya teman-teman ya, ini akan menjadi hal yang mengecewakan bagi teman-teman kita apabila mereka meninggalkan atau mendaftar di luar daripada instansinya. Maka mereka akan turun prioritas menjadi pelamar umum. Nah, ini jelas ya, kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum. Ya, terkait hal ini silahkan teman-teman menyampaikan di kolom komentar terkait pendapatnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.